Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 tentang menemukan 3 struktur obat di mana rantai hidrokarbonnya yang dapat bereaksi yang mempengaruhi kinerja efikasinya. Contoh obat yang pertama yaitu katekolamin. Senyawa ini merupakan senyawa simpatomimetik langsung. Katekolamin adalah senyawa yang mempunyai struktur katekol atau suatu struktur aromatik dengan gugus fungsi hidrokarbon dua gugus hidroksilnya yang terhubung dengan suatu amina. Katekolamin penting pada manusia terutama sebagai pelancar untuk kelenjar adrenalin atau epinefrin, noradrenalin atau norepinefrin, dan dopamin, yang dimana pada struktur peniletamin katekol dapat berupa dopamin atau strukturnya berupa 3-hidroksiltramin, noradrenalin atau norepinefrin, adrenalin atau epinefrin. Adrenomimetik yang bekerja secara langsung membentuk kompleks dengan reseptor khas. Sistem cincin aromatik yang mempunyai 6 atom, yang dimana atom N-nya pada rantai samping etilamin, yang dimana merupakan rantai NH2 peniletilamin. Gambaran pada struktur adrenomimetik yang bekerja langsung dapat dilihat pada struktur epinefrin yang mengandung inti katekol. Hubungan struktur dan aktivitas efektif obat tersebut pada katekolamin, yang dimana aktivitas agonis pada reseptor agregenik, yang dimana struktur induk feniletin yang ada pada kondisi fisiologik terdapat sebagai ion feniletilamonium. Yang kedua, sebagai substituen 3,4 hidroksifenolat pada cincin yang bergerak pada struktur gugus hidrokarbonnya. Kemudian untuk substituen yang kecil yang berjumlah R sama dengan H, C, H3 atau C2H5 yang dimasukkan dalam atom C tanpa mempengaruhi aktivitas agonis suatu obat katekolamin tersebut, yang dimana atom N paling sedikit mempunyai satu atom hidrogen. Pada gambaran struktur adrenomimetik yang bekerja langsung dilihat pada struktur epinefrin yang mengandung inti katekol yang menyerang di mana struktur nukleofilik penilaminnya. Sistem saraf ini menghasilkan dua sistem respon. Yang pertama, respon alfa adregenik secara umum yang menimbulkan rangsangan atau vasokonstriksi otot polos, tetapi kemungkinan juga menimbulkan respon penghambatan seperti relaksasi otot polos usus. Kemudian respon beta adregenik secara umum dapat menimbulkan respon penghambatan seperti relaksasi otot polos atau vasodilatasi otot rangka, tetapi kemungkinannya dapat menimbulkan rangsangan seperti meningkatkan kontraksi dan kecepatan jantung. Yang pada turunan dari senyawa obat katekolamin sendiri adalah epinefrin. Adrenomimetik yang bekerja secara langsung membentuk kompleks dengan reseptor khas pada obat adregenik yang merupakan amin simatomimetik yang terdiri dari inti aromatis dari cincin benzen yang di bagian alifatis hidrokarbonnya berupa etilamin, yang dilakukan dengan substitusi pada cincin benzen maupun pada atom C alfa atau atom C beta pada gugus amino dari etifilamen. Pada katekol terjadi proses hidroksi yang dimana menghasilkan gugus amin. Gugus amin inilah yang merupakan epinefrinnya. Hubungan struktur dan aktivitasnya pada cincin benzen pada atom konteks adrenomimetik sendiri kotelelamin seperti substitusi gugus OH yang terjadi pada posisi gugus cincin benzen, yang dimana dihidroksidasi fenolat yang membantu interaksi obat dengan reseptor melalui ikatan hidrogen. Katekolamin pada gugus OH sukar sekali masuk sehingga efek sentralnya meminimalkan obat-obat bekerja secara langsung yang menimbulkan efek perifer yang maksimal. Kemudian terjadi penggantian gugus amino dengan gugus OCH3 yang menghilangkan aktivitas adrenergic pada obat tersebut. Dikarenakan analog monohidroksi dan 3,5 dihidroksifenil yang pada obat tersebut bertentangan dengan senyawa-senyawa katekolamin yang tidak bisa dimetabolisme oleh hati oleh katekol O-metiltransferase yang lebih cocok pada penggunaannya aplikasi pengobatan secara oral. Kemudian substitusinya juga menghambat oksidasi amin simatomimetik oleh enzim monoamin.
oksidasi atau MAO yang menjadi mendelat yang tidak aktif, sehingga obat katekolamin menjadi tidak aktif secara pemberian oral dan masa kerjanya lebih singkat. Kemudian makin besar gugus alkil pada gugus atom N dan gugus hidroksi alkohol yang berikatan pada reseptor menggunakan kekuatan aktivitas beta dan menurunkan aktivitas alfa pada kerja simapomimetik yang berubah menjadi simapomimetik ukuran lemah, atau lebih lanjutnya menjadi metilasi nitrogen pada noradrenalin yang meningkatkan afinitas. Kemudian contoh obat kedua, struktur clonidinin atau sejenis obat simpatomimetik secara langsung, yang dimana obat ini merupakan obat pengendalian untuk penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi yang membebani pembuluh nadi atau jantung. Hubungan struktur aktivitas klonidinnya, yang pertama adanya gugus ortoklorida pada gugus hidrokarbonnya yang rantainya memperbaiki aktivitas. Aktivitas di sini termasuk kehadiran gugus alfa amino yang membuat cincin imidazolin, bagian dari gugus guanidin. Akibat klonidin, gugus amino menyerang secara langsung cincin daripada ortodiklorofenil secara langsung, yang dimana obat ini merupakan obat pengendalian untuk penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi yang membebani pembuluh nadi atau jantung. Hubungan struktur aktivitas klonidinnya, yang pertama adanya gugus ortoklorida pada gugus hidrokarbonnya yang rantainya memperbaiki aktivitas. Aktivitas di sini termasuk kehadiran gugus alfa amino yang membuat cincin imidazolin, bagian dari gugus guanidin. Akibat klonidin, gugus amino menyerang secara langsung cincin daripada ortodiklorofenil. Klonidin ada dalam bentuk tak terionkan, sehingga klonidin dapat melewati sistem saraf pusat. Pada contoh struktur klonidin terdapat pada N2,6 dikloropenil atau 4,5 dihidro 1H imidazol 2 amina. Contoh obat yang ketiga, amfetamin, yang dimana merupakan salah satu kinerja rantai atom karbon, yang dimana simpatomimetik secara tak langsung. Nah, adregerning ini bekerja secara tak langsung, yang pada contoh pengaplikasian obatnya seperti amfetamin, metamfetamin, fentermin, kolvertermin maupun mefentermin, yang dimana mekanismenya merangsang pusat napas hidrokarbon tersebut di modula oblongata dan mengurangi depresi sentral yang ditimbulkan oleh berbagai obat. Efek ini disebabkan oleh perangsangan pada korteks pada sistem aktivasi retikular. Mekanisme kerja amfetamin sendiri hampir sama semuanya melalui pelepasan amin biogenik rantai karbon dari ujung saraf yang bersangkutan amin biogenik dari ujung saraf yang mulai bersangkutan di otak. Kemudian struktur kimia turunan obat adregenik tersebut merupakan struktur dasar daripada cincin benzen yang mengikat CH beta, kemudian mengikat CH alfa, dan mengikat nitrogen hidroksida, yang mana pada turunan obatnya merupakan amfetamin, metamfetamin, efedrin, fenilpropanolomin, mefentermin, fentermin, hidroksimemfetamin, dan metaraminol. Hubungannya pada aktivitas obat di mana tidak mempunyai gugus hidroksifenolat pada posisi NH2 mengikat CH, dan posisi di mana hal ini meningkatkan absorpsi obat pada aplikasi secara oral maupun secara penetrasi obat, yang dimana tidak mempunyai gugus hidroksi alkohol, sehingga obat bersifat kurang polar dan lebih mudah menembus sawar darah otak dan menunjukkan efek rangsangan sistem saraf pusat lebih besar dari efek daripada rantai hidrokarbon yang bekerja secara efektifikasi. Yang adanya gugus amina juga penting terutama untuk aktivitas adregernik, karena dalam bentuk kationik obat jenis ini dapat berinteraksi dengan gugus fosfat reseptor yang bersifat anionik. Kemudian
Senyawa obat yang efedrin atau simpatomimetik campuran. Efedrin merupakan simpatomimetik yang bekerja secara agonis reseptor adrenergik atau secara tidak langsung yang memiliki kemiripan struktur hidrokarbon yang membebaskan noradrenalin dari vesikel penimbunnya dan menghambat pengasupan kembalinya dari celah sinapsis ke dalam aqueous plasma. Ketergantungan kerja pada konfigurasinya lebih kecil pada simpatomimetik yang bekerja tidak langsung dibandingkan simpatomimetik yang bekerja langsung, yang mana pada aminasimpatomimetik yang bekerja sebagai agonis reseptor, yang dimana mengaktifkan reseptor dan pasca sinaptik terhadap noradrenalin secara tidak selektif dan melepaskan dopamin dan serotonin dari ujung saraf. Hubungan dari struktur kerjanya sendiri, epinefrin ini sendiri pada gugus aminonya dapat berkekuatan sangat tinggi yang penting untuk aktivitas agonis adrenergik. Kemudian hidroksifenolnya digantikan oleh gugus semacam menghilangkan hampir semua kerja farmakologisnya, atau kalau tidak demikian senyawa tersebut terbentuk menjadi antagonis. Rantai sampingnya berupa 2 karbon penting untuk aktivitas, namun pengecualian untuk karbon benzil yang mempunyai konfigurasi mutlak R-nya. Substituen N, gugus atom yang lebih kecil bersubstitusi menggantikan atom hidrogen pada rantai induk hidrokarbon, menghasilkan aktivitas alfa, sedangkan yang lebih besar bersubstitusi yang akhirnya menyebabkan aktivitas beta pada obat fenilpropan ini. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai contoh sifat fisik suatu struktur obat yang dimana dalam rantai hidrokarbonnya bereaksi yang mempengaruhi kinerja efikasi dari obat tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.